Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ramadana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Di video kali ini saya akan mempresentasikan dengan dua judul, di mana judul pertama yaitu nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Judul yang kedua yaitu nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Langsung saja kita menuju ke penjelasan pertama, yaitu nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Pertama, riba. Secara terminologi, riba merupakan segala macam tambahan dalam pertukaran sesama emas dan perak atau uang, dan seluruh bahan makanan pokok tanpa adanya kompensasi atau pengganti atau padana real atau biasa disebut dengan iwad. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah contoh riba. Adapun macam-macam riba yaitu riba al-fadl. Riba al-fadl adalah tambahan pada salah satu dua ganti pada yang lain. Ketika terjadi tukar-menukar sesuatu yang sama secara tunai. Selanjutnya riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayaran. Riba jenis ini yang terkenal di zaman jahiliyah. Selanjutnya riba aliyat. Riba aliyat adalah riba dengan jual beli atau yang terjadi dalam penukaran. Penukaran tersebut terjadi tanpa adanya kelebihan. Salah satu pihak yang terlibat meninggalkan akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga. Riba aliyat merupakan jenis riba dalam bentuk jual beli. Selanjutnya riba qard. Riba qard adalah jenis riba dalam lingkup hutang piutang, dan juga riba qard adalah memiliki ketentuan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Nilai buruk yang kedua yaitu haram. Haram adalah konteks ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi yang dilarang oleh syara untuk dilakukan. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa unsur yang terlarang atau diharamkan dalam ekonomi Islam. Di mana yang pertama itu ihtikar. Ihtikar adalah praktek rekayasa penawaran atau biasa disebut dengan supply. Suatu istilah sederhana, praktek menimbun barang. Mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan ihtikar dengan menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya. Yang kedua yaitu risiwah atau suap. Risiwah atau suap menyuap adalah kegiatan memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, seperti menyuap untuk menjadi tentara, seseorang akan membayar tersebut. Nilai buruk yang ketiga yaitu najis. Dalam ekonomi Islam, najis adalah benda-benda yang kotor tetapi belum tentu haram untuk diperjualbelikan. Contohnya, seperti kotoran hewan. Dari sebagian ulama, dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat barang yang dijualbelikan harus suci. Namun, sebagian lainnya menawarkan solusi karena saat ini kotoran hewan ternak memiliki banyak manfaat. Misalnya dijadikan pupuk tanaman untuk mengganti pupuk lainnya seperti pupuk organik yang dinilai merusak lingkungan. Yang keempat yaitu gharar. Gharar secara bahasa dimaknai sebagai al-khatar dan al-takrir, yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian gharar. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam hal kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang suatu transaksi yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Unsur gharar dipandang sebagai transaksi yang tidak benar dan karenanya atau haram untuk dilaksanakan. Yang kelima yaitu maisir. Maisir adalah jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan
berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah atau pemenangnya. Contohnya itu dalam kehidupan modern saat ini adalah game online dengan konsep taruhan seperti Hings Domino. Taruhan dalam bentuk togel dengan skema transaksi dalam bentuk kupon, serta yang lagi ramai saat ini itu adalah bentuk trading binary option. Yang keenam itu zulm atau zalim. Maksudnya adalah zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai atau baik ukuran, kualitas maupun temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, dalam memperlakukan sesuatu tidak sesuai dengan posisinya, di mana dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan atau menyuruh kamu untuk menetapkan dengan adil apabila menetapkan hukum di antara manusia. Dari arti hadis di atas berisi perintah realisasikan dan menegakkan keadilan di antara manusia, karena seluruh larangan Allah kembali kepada kezaliman. Yang ketujuh, tadlis. Tadlis artinya penipuan. Tadlis pada jual beli dalam hukum Islam itu diharamkan karena tadlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang atau objek yang dijualnya kepada pembeli. Aspek tadlis dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong ke dalam jual beli gharar. Yang kedelapan, syubhat. Dengan kata lain, syubhat, syubuhal, atau subhat merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar, tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. Menurut istilah syar'i, sulubat, ketidakjelasan atau kesamaan. Menurut istilah syar'i, sulubat adalah ketidakjelasan atau kesamaran, sehingga tidak bisa diketahui halal haramnya sesuatu secara jelas. Status hukumnya dapat diketahui baik berdasarkan nas ataupun berdasarkan ijtihad yang dilakukan ulama dengan metode qiyas, istishab, dan sebagainya. Yang kesembilan yaitu khianat. Khianat artinya curang, culas, tidak jujur, tidak lurus hati. Khianat dapat terjadi terhadap diri sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan terhadap orang lain. Khianat adalah sikap tidak tanggung jawab atau mungkin atas amanat atau kepercayaan yang telah dilimpahkan kepadanya. Dalam bermuamalah, khianat harus dihindari dalam menjalankan bisnis. Itulah tadi penjelasan nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Selanjutnya, nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam, di mana Islam merupakan agama universal, ajarannya mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik bermasyarakat maupun urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai universal dalam ekonomi Islam, yang pertama itu ada tauhid. Tauhid merupakan pondasi dari ajaran agama Islam. Dengan tauhid, manusia bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya pencipta alam semesta dan seisinya sekaligus pemiliknya. Yang kedua, nilai adil. Nilai adil yaitu manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah dan menjamin sumber daya yang digunakan untuk kesejahteraan bersama. Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tidak menzolimi. Dalam kehidupan, pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal tersebut merugikan orang lain atau merusak alam. Yang ketiga itu nilai nubuwah atau kenabian. Maksud dari nilai-nilai ini adalah pelaku ekonomi menjadikan Rasulullah SAW sebagai role model dan melaksanakan kegiatan ekonominya
yaitu sifat Nabi yang terpuji adalah sidik, yang berarti jujur. Dalam ekonomi, terutama bisnis, harus jujur. Yang keempat yaitu nilai khilafah atau pemerintahan. Fungsi pemerintahan dalam teori ekonomi Islam adalah menjaga keteraturan interaksi atau biasa disebut dengan muamalah antara kelompok agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi. Yang kelima yaitu nilai ma'ad atau hasil. Orientasi dalam berekonomi dan berbisnis bukanlah motivasi untuk mendapatkan laba di dunia, akan tetapi laba dunia dan juga laba akhirat. Yang keenam yaitu maslahah. Dalam ekonomi Islam, maslahah yaitu kesejahteraan umum yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat untuk kepentingan bersama. Itulah tadi penjelasan mengenai dua judul tersebut. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.